Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ujang Ramdan, Prodi 6B. Izin menjelaskan tentang pendekatan dalam perkembangan kurikulum dengan subtema pendekatan berbasis kompetensi dan karakter. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum merupakan landasan konseptual yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menentukan arah, isi, serta proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai cara dalam menyusun materi pelajaran, tapi juga mencakup bagaimana tujuan pendidikan dirumuskan, bagaimana pengalaman belajar dirancang, metode apa yang digunakan dalam pembelajaran, serta bagaimana hasil belajar dievaluasi. Dengan kata lain, pendidikan menjadi kerangka berpikir yang mempengaruhi seluruh komponen kurikulum secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan dalam menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan harapan dan tuntutan zaman. Dalam perkembangan kurikulum modern, terdapat dua pendekatan yang sangat penting, yakni pendekatan berbasis kompetensi dan pendekatan berbasis karakter. Kedua pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan berbasis kompetensi lebih menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki peserta didik, sedangkan pendekatan berbasis karakter lebih menekankan pada pembentukan sikap, nilai dan kepribadian. Integrasi antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, akan tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Pendekatan berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang berorientasi pada hasil pelajaran berupa kompetensi yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik. Kompetensi di sini merupakan perpaduan antara pengetahuan yaitu kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap efektif yang terintegrasi dalam tindakan nyata. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak lagi sekedar berfokus pada penguasaan materi, tapi lebih kepada kemampuan siswa dalam memahami, mengolah, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan nyata peserta didik. Ciri utama dari pendekatan berbasis kompetensi adalah berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, siswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, seperti mencari informasi, berdiskusi, memecahkan masalah, dan melakukan praktik langsung. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan, jadi bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Selain itu, pembelajaran dirancang secara konstekstual agar siswa dapat mengaitkan materi dengan situasi kehidupan nyata, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan tidak bersifat abstrak. Dalam implementasinya, pendekatan berbasis kompetensi dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Proses dimulai dari penetapan standar kompetensi lulusan yang menggambarkan kemampuan menilai yang harus dimiliki siswa. Selanjutnya, standar disebut dijabarkan menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang lebih spesifik. Setelah itu, disusun materi pembelajaran serta pengalaman belajar yang sesuai diikuti dengan pemilihan metode pembelajaran yang didukung penyampaian kompetensi seperti diskusi, simulasi, praktik, dan pembelajaran berbasis masalah. Tahap akhir adalah evaluasi, yang bersifat komprehensif, yaitu penilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui berbagai teknik penilaian. Pengetahuan berbasis kompetensi memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, pembelajaran menjadi lebih terarah karena memiliki tujuan yang jelas berupa kompetensi yang harus dicapai. Lalu kedua, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Yang ketiga, hasil pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan kehidupan nyata, sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan di masyarakat maupun dunia kerja. Keempat, pendekatan ini mampu mengembangkan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan.
Jadi, namun di balik kelebihannya, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, di mana proses penerapannya relatif kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang, serta kompetensi guru yang tinggi. Jadi penilaian yang menyuruh juga memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak gitu. Jadi selain itu jika tidak diimbangi dengan penanaman nilai, pendekatan ini berpotensi mengabaikan aspek moral dan karakter peserta didik. Sementara itu, pendekatan berbasis karakter merupakan pendekatan yang menertib, me, menit, apa, jadi memberatkan atau menitik beratkan pada pembentukan nilai atau moral kepribadian peserta didik. Jadi pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap fenomena di mana pendidikan seringkali berfokus pada aspek akademik sehingga mengabaikan pembentukan sikap dan perilaku. Dengan pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Pendekatan berbasis karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, kerja keras, toleransi, dan kepedulian sosial. Nilai ini tersebut tidak hanya diajarkan sebagai teoritis, tetapi harus diinternisikan melalui pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses pembelajaran dalam pendekatan ini bersifat dialogis, reflektif, dan humanis. Siswa diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan berbasis karakter sangat tergantung pada guru dan lingkungan pendidik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai suri teladan yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan. Selain itu, lingkungan sekolah harus mendukung pembentukan karakter melalui budaya yang positif, aturan yang konsisten, serta kegiatan-kegiatan yang menanamkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Proses pembentukan karakter juga melibatkan klarifikasi nilai, yaitu membantu siswa untuk mengenali, memilih, dan menginternalisasi nilai-nilai yang diyakini apa ya, yang diyakini oleh beliau oleh yang diyakini benar itu oleh siswa itu. Pendekatan berbasis karakter memiliki kelebihan yang sangat penting, di antaranya mampu membentuk keberadian siswa yang utuh, menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, kondusif, serta membantu siswa dalam mengambil keputusan secara bijak. Pendidikan ini juga sangat relevan dalam membangun generasi yang berintegritas dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Namun, pendidikan ini juga memiliki kekurangan, yaitu hasilnya yang sulit diukur serta objektif karena berkaitan dengan sikap dan nilai. Selain itu, keberhasilan sangat tergantung pada konsistensi guru dan lingkungan dalam memberikan teladan. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dicapai secara instan. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis kompetensi dan pendekatan berbasis karakter merupakan dua pendekatan yang tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan kurikulum. Keduanya harus diintegrasikan secara seimbang agar pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik, tetapi juga memiliki karakter kuat. Dengan integritas ini, peserta didik diharapkan mampu menjadi individu yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan kehidupan dalam kehidupan dengan bijak dan tanggung jawab. Kalau kita mendalami juga bahwasanya karakter ini mempunyai dua aspek, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral sendiri yaitu
Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu memiliki sikap jujur, memiliki teladan baik, ya. Lalu karakter kinerjanya yaitu memiliki sikap yang pekerja keras, seperti pekerja keras, pekerja keras, terus dia suka berpikir. Jadi harus ada eh, silip harus ada eh, sili harus ada keterkaitan antara keduanya. Tidak boleh tidak boleh salah satunya tidak ada, karena salah satunya saling mendukung. Bagaimana memiliki sikap yang jujur tetapi pembohong? Kan tidak bisa kan? Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.